Kemudian yang kedua adalah landasan kebajikan moralitas atau sila. Setelah dana, kemudian sila, ya, moralitas atau akhlak, ya, atau seseorang yang kualitas standar keakhlakan di dalam Buddhism adalah apa? Kalau Anda umat, maka standarnya 5 sila Anda. Ya, kalau Anda bisa menegakkan, melatih 5 sila dengan baik, maka Anda adalah manusia yang berbudi luhur, orang yang baik, orang yang akhlaknya baik, ya. Apa sih yang disebut dengan sila? Mari kita lihat penjelasannya. Cetana atau kehendak yang muncul di arus batin Anda pada saat Anda mengambil 5 sila atau 8 sila atau 10 sila, atau di arus batin seseorang yang pergi ke wihara, ke DBS, ya, dengan niat saya akan menjadi muridnya Bante Kemindah. Ada nggak ini? Saya akan jadi biku. Dan setelah dia ketemu dengan gurunya, kemudian dia menyatakan niatnya, dan setelah dia ditahbiz, akhirnya dia merenungkan keinginan saya untuk menjadi biku telah terwujud. Ya, saya telah menjadi seorang biku, sadhu, ya, yang penuh pengendalian diri sesuai dengan patimokkha, sila kebikuan, dan merenungkan 4 kebutuhan pokok, yang menjaga pintu-pintu indranya dari objek-objek panca indera yang telah muncul, yang memurnikan gaya hidupnya, dan seterusnya. Cetana seperti di atas disebut sebagai landasan kebajikan moralitas. Jadi bahkan Anda kalau mau melakukan kebajikan yang disebut sila moralitas, Anda juga harus memperhatikan 3 cetana tadi, sama sebelum atau pada saat Anda sudah berniat, kemudian pada saat Anda mengambil sila tersebut, seperti tadi saya membimbing Anda, dan setelah itu Anda mengucapkan sadhu, saya sudah mengambil sila. Ya, maka dengan demikian, ya, Anda sudah melakukan kebajikan. Jadi lihatlah, sejak Anda datang ke ruangan ini jam 9 sampai hari ini sudah banyak sekali kebajikan yang Anda lakukan. Yang pertama adalah mungkin berdana tadi ke atas. Yang kedua sila, Anda sudah mengambil. Yang ketiga mendengarkan dhamma. Ini yang nomor 9 nanti. Itu juga kebajikan. Ya. Oleh karena itu teruslah jaga 3 cetana tadi, 3 kehendak tadi, supaya kehendaknya tetap murni, tetap baik, ya. Kemudian yang nomor 3 adalah meditasi atau bhavana, ya. Cetana yang muncul di arus batin seseorang yang bermeditasi, mata adalah anicca, dukkha, anatta, dan seterusnya. Jadi artinya apa sih? Meditasi tidak selalu Anda datang ke tempat retret, tempat meditasi, kemudian Anda duduk bersila dan memejamkan mata, ya. Kemudian Anda mengamati objek meditasi. Tidak, meditasi di sini adalah sesuatu yang juga bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat Anda mendengarkan ceramah saya saat ini, kalau Anda merenungkan bahwa suara saya adalah sesuatu yang anicca, ya, tidak kekal, dukkha dan anatta, ya. Persepsi Anda juga anicca, dukkha, dan anatta, ya. Perasaan Anda juga anicca, dukkha, dan anatta, ya. Pemahaman Anda juga anicca, dukkha, dan anatta. Kalau di Myanmar gitu, kalau pas lagi ujian, ya, bikunya nggak bisa menjawab, dia anicca Bante. Kemarin ingat, sekarang nggak ingat, ya. Ya. Maka setiap kali Anda merenungkan anicca, dukkha, dan anatta di dalam fenomena apapun, bahwa objek yang Anda amati anicca, subjek yaitu Anda sendiri adalah yang juga merupakan fenomena yang tidak kekal, maka Anda sedang melakukan kebajikan. Jadi pada saat misalkan Anda nanti ke mall berbicara dengan teman Anda dan Anda mengamati perasaan Anda adalah anicca, persepsi Anda adalah anicca, emosi Anda adalah anicca, maka Anda sedang bermeditasi. Kemarahan Anda anicca. Kemarahan adalah tidak baik. Tetapi kalau Anda mampu mengamati bahwa kemarahan adalah anicca, maka itu adalah baik. Jadi mari kita marah-marah terus. Setelah itu kita amati anicca. Ya. Jadi kalau satu saat, maksudnya kalau emosi meledak itu tidak baik. Tetapi pada saat Anda tahu bahwa emosi tersebut adalah anicca, dukkha, dan anatta, maka itu adalah hal yang baik. Anda sedang bermeditasi. Ya. Nah, kemudian
yang keempat adalah landasan kebajikan rasa hormat. Nah, ini penting sekali ya, bahkan menghormati mereka atau siapapun ya, terutama mereka yang pantas untuk dihormati, itu pun adalah kebajikan. Yang tadi definisinya 3 apa? Masih ingat nggak? 3 apa saja? Memurnikan batin Anda. Dan rasa hormat ini yang kedua apa tadi? Akan menyempurnakan kecenderungan-kecenderungan Anda. Tadinya Anda mempunyai kecenderungan yang tidak mudah hormat kepada orang lain, akhirnya karena Anda melatihnya, sering melakukan kebajikan, akhirnya kecenderungan itu berubah menjadi positif. Dan yang ketiga adalah akan menghasilkan kelahiran yang baik. Nah, rasa hormat menghampiri orang yang lebih tua ya, membawakan dalam hal biku, membawakan pataknya atau mangkok makanannya, atau membawakan jubah untuk beliau, menghormati dan menunjukkan jalan untuk beliau, itu adalah kebajikan. Anda yang muda yang ada di ruangan ini, berbahagialah dengan usia muda Anda, karena sekeliling Anda banyak yang lebih tua dari Anda sebagai objek dari kebajikan Anda. Nanti setelah kelas tunjukkan rasa hormat Anda kepada mereka-mereka itu. Dan Anda yang tua, Anda juga harus menghormati yang muda. Itu pun juga kebajikan, karena meluruhkan, menghancurkan ego kita, menghancurkan apa yang disebut harga diri. Apa sih? Seseorang kadang terlalu mempertahankan harga diri. Apa sih pentingnya mempertahankan harga diri itu? Lebih baik nggak punya harga diri ini. Jadi kita nggak gampang stres, ya nggak? Orang kita nggak punya harga, orang mau kalau harga diri Anda terlalu tinggi, Anda mudah stres malah nanti. Ya. Nah, yang berikutnya adalah landasan kebajikan pelayanan. Nah, ini seperti yang dilakukan mereka yang berkaos coklat di belakang itu. Para abdi dhamma, halo abdi dhamma. Mereka para abdi dhamma setiap hari Minggu yang berseragam coklat melayani kita semua. Ya. Memastikan supaya kelas ini nyaman, memastikan supaya kelas ini bisa berlangsung dengan baik, ya, memastikan supaya Anda bisa belajar mendengar dhamma dengan baik, menyusun tempat duduk dan lain sebagainya. Mereka sedang melakukan kebajikan, ya. Kebajikan yang disebut pelayanan. Tindakan-tindakan seperti melaksanakan tugas baik yang berat maupun yang ringan untuk biku misalkan, ya. Atau misalkan kita membawa mangkok makanan seorang biku yang terlihat memasuki sebuah desa untuk mengumpulkan derma dan mengisinya dengan makanan, mempersembahkannya kepada dia dan seterusnya. Kitab suci kita selalu berbicara perbuatan baik atau apapun dengan merujuk kepada biku dan lain sebagainya, tetapi bukan berarti bahwa perbuatan baik yang disebut pelayanan hanya pada saat Anda melayani seorang biku. Anda melayani orang tua Anda melayani siapapun, itu adalah kebajikan. Ya. Kemudian